Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyakum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'hum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur dan benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa seseorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah memperoleh kemenangan yang agung. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan bisa menuntut ilmu, bisa salat zuhur berjamaah, bisa berada di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Tatimmus shalihat, semua ini adalah nikmat agar kita memperbanyak bekal amal-amal soleh untuk pulang pada Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yaitu tanggal 27 Dzulqa'dah, dan insyaallah taala hari Sabtu ya itu adalah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Maka ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang harus kita perhatikan dan semoga kita bisa laksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Ya, insyaallah nanti kita lanjut, yaitu fikih udhiyah, fikih tentang kurban. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi min ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari di muka bumi yang lebih mulia daripada 10 awal Dzulhijjah, yang kurang lebih 3 hari lagi kita akan memasukinya. Ma min ayyamin shalih, ma min amali shalih, tidak ada satu amal soleh fiha, di 10 awal Dzulhijjah, habbu ilallahi, yang lebih Allah cintai, min hadil ayam, dari 10 pertama Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari di muka bumi yang lebih mulia daripada 10 awal Dzulhijjah. Maka Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad, apakah amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Kalau berjihad bagaimana Rasulullah? Bisa mengalahkan amal soleh? Tidak." Misalnya, mohon maaf, misalnya kita sholat, baca Al-Quran, kita qiyamul lail, kita sedekah,
kita berzikir di 10 awal Dzulhijjah, apakah amal-amal soleh itu bisa mengalahkan pahala jihad, mengangkat pedang, melawan musuh? Maka Rasulullah SAW bersabda, wala jihad. Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali Rasulullah SAW bersabda, kecuali seseorang, kharaja, dia keluar, binafsihi, dengan hartanya, wa malihi, dan jiwanya, dia keluar dari rumahnya dengan nafsihi, jiwanya, wa malihi, dan hartanya, fi sabilillah, dia berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, walam yarji bidzalika syai'un, dan dia pulang tanpa membawa hartanya dan tidak membawa jiwanya, artinya mati di jalan Allah. Jadi saya ulangi, keutamaan 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling mulia di muka bumi, yaitu 10 awal Dzulhijjah. 3 hari lagi kita akan memasukinya. Maka amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu adalah amal-amal yang paling agung, bahkan mengalahkan pahala jihad. Jihad kan ngangkat pedang ya Pak ya, melawan musuh. Antum baca Quran, antum berzikir, antum qiyamul lail, antum sedekah di 10 awal Dzulhijjah, itu pahalanya mengalahkan pahala jihad, mengalahkan pahala jihad. Kecuali seseorang yang keluar dengan berjihad dengan hartanya, kemudian dengan jiwanya, walam yarji bidzalika bisyai', kemudian orang ini mati di jalan Allah, maka baru pahalanya bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Ini jemaah, keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla juga di surat Al-Fajr, ini yang kita hafal ayatnya, wal fajri walayalin ashri. Ya. Allah Ta'ala berfirman wal fajri, demi fajar. Fajar di sini adalah 10 awal Dzulhijjah. Walayalin ashri, dan 10 malam terakhir Ramadan. Ya. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauzi ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, mana yang lebih utama, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Maka dengarkan jawaban beliau jemaah. Kalau 10 terakhir Ramadan, Masya Allah sampai itikaf kan ya, wah luar biasa. Kemudian 10 awal Dzulhijjah ini jarang yang paham, jarang yang paham. Padahal hari yang paling utama di muka bumi adalah hari, maksudnya kalau siang ya, yaitu adalah 10 awal Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin ashar. Wal fajri, demi waktu fajar 10 awal Dzulhijjah, walayalin ashrin, dan 10 terakhir malam Ramadan. Mana yang lebih mulia? Ibnul Qayyim beliau menjawab, amal layalu fi awakhir Ramadan afdalu min layali awal ashri Dzulhijjah. Ini jawaban beliau. 10 malam terakhir Ramadan lebih mulia daripada 10 malam awal Dzulhijjah kalau malamnya. Wa amman nahar, adapun siang harinya Asyra Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, afdal, lebih utama, min asyri naharin fi akhir Ramadan, lebih mulia daripada siang harinya 10 terakhir Ramadan. Ini jawaban beliau bagus banget ya, Ibnul Qayyim ini. Mana yang lebih utama, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Beliau menjawab, 10 malam terakhir Ramadan, malam-malamnya lebih mulia daripada 10 malam awal Dzulhijjah. Adapun 10 hari awal Ramadan siangnya 10 awal Dzulhijjah siangnya lebih utama daripada 10 terakhir siangnya Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Bisa dipahami jemaah? Jadi Ramadan 10 terakhir itu yang paling mulia adalah malamnya.
mengalahkan 10 awal Dzulhijjah. Adapun 10 awal Dzulhijjah yang paling mulia adalah siang harinya. Itu mengalahkan siang harinya 10 terakhir Ramadan. Ini jemaah. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Bisa dipahami? Kemudian apa sunnah-sunnah 10 awal Dzulhijjah? Yang pertama jemaah, jangan tinggalkan puasa tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sebagaimana sabda sahabat dari sahabat Hunaidah ibnu Khalid, wa ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda diriwayatkan oleh sahabat Hunaidah ibnu Khalid dan juga istri-istri dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, kana Rasulu yasumu tis'a min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW, beliau itu puasa 9 hari berturut-turut di 10 awal Dzulhijjah. Ya. Jadi diriwayatkan oleh sahabat Hunaidah dan juga beberapa istri Rasul. Pokoknya Rasulullah itu dari tanggal 1 Dzulhijjah beliau selalu apa? Puasa. Sampai tanggal 9. Dan puncak dari puasa Dzulhijjah adalah tanggal 9 yang dikenal dengan puasa apa jemaah? Arafah. Itu puncaknya itu. Puncak dari puasa Dzulhijjah adalah puasa Arafah. Jadi kebiasaan Rasul itu dari tanggal 1 hari Sabtu depan itu sampai tanggal 9 Dzulhijjah Rasulullah selalu berpuasa. Makanya siang hari 10 awal Dzulhijjah lebih mulia daripada siang hari 10 akhir Ramadan. Ini jemaah. Karena dibanyakan apa? Berpuasa. Dan juga hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu 'anil nari sab'ina kharifa." Seseorang yang puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallah, kecuali Allah jauhkan orang itu dengan 1 hari puasa, wajahahu, wajah orang tersebut, anin nari, dari api neraka, sab'ina kharifa, sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Itu kalau 1 hari. Padahal di situ ada berapa hari? 9 hari. 1 hari 70 tahun dijauhkan dari api neraka, 2 hari 140, 3 hari 210 tahun. Gitu ya. Kalau 9 hari berapa tahun? 67, 9. Berapa? 50, 67, 53 tahun. Ya betul ya? 63 tahun ya. 63 tahun dijauhkan dari 630 tahun dijauhkan dari api neraka. Itu kalau puasa apa jemaah? 9 hari full. 10 hari boleh enggak? Enggak boleh, karena hari tanggal 10-nya adalah Lebaran. Ini malah enggak boleh berpuasa, haram gitu ya, haram. Ini jamaah. Ya, terutama puasa Arafah. Terutama puasa apa? Arafahnya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Lebaran insya Allah tanggal 17 itu hari Senin, ya kurang lebih Arafah itu hari Ahad. Tanggal 16-nya itu Arafah. Minimal jemaah kalau kita tidak bisa puasa 9 hari, minimal jangan sampai kita meninggalkan puasa Arafah. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Shiyamu Arafah ahtasibu yukaffiru sanatallati qablaha wallati ba'daha." Puasa Arafah jangan pernah ditinggalkan, karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa selama 2 tahun. Qablaha, setahun yang lalu, wallati ba'daha, dan setahun yang akan datang. Karena Dzulhijjah ini adalah bulan terakhir, bulan 12 dalam kalender Hijriah. Dia menghapus dosa kita 1445 Hijriah, setahun yang lalu. Wallati qablah, dan tahun depan 1446 Hijriah. Ustaz, kalau udah ada jaminan kayak gini diampuni dosa setahun yang lalu dan akan datang,
berarti boleh dong maksiat. Wallahi tetap nggak boleh jemaah. Berarti nggak sholat. Wah ini la ilaha illallah. Ada yang orang-orang kayak gini. Karena puasa Arafah agar diampuni dosa setahun yang lalu dan akan datang. Berarti bersih dong. La ilaha illallah. Tidak jemaah ya. Ini jemaah yaitu puasa Arafah. Pahalanya menghapus setahun yang lalu dan akan datang. Wasiyamu Asyura, dan Rasul melanjutkan, adapun puasa Asyura sebulan setelahnya nanti yaitu 10 Muharram, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang telah lalu. Jadi kalau Arafah 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sedangkan puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Ini jemaah. Kemudian di hadis yang lainnya jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ya, Syiamu Arafah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ma min yaumin aktsara min ayyutiqallahu fihi ibadun minan nar min Arafah. Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba Allah dari neraka min yaumi Arafah. Tidak ada yang lebih besar Allah memerdekakan orang-orang itu, yaitu Arafah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bal aktsaru min lailatul qadar. Bahkan Allah memerdekakan orang-orang dari api neraka di hari Arafah itu lebih banyak daripada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya Ibnu Abbas bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Ibnu Abbas bahwasannya inna Arafah aktsaru ayyutiqan nas min Lailatul Qadar. Sesungguhnya hari di mana Allah memerdekakan manusia paling banyak dari api neraka adalah hari Arafah, mengalahkan malam Lailatul Qadar. Ini jemaah. Intinya jemaah, kita akan memasuki 3 hari lagi, yaitu hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, yaitu hari atau bulan Dzulhijjah. Kemudian apa lagi jemaah? Selain memperbanyak puasa, yang kedua yaitu memperbanyak takbirun mutlak, yaitu memperbanyak takbir mutlak. Jadi takbir mutlak ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Arafah, ini namanya takbir mutlak. Diriwayatkan bahwasannya kana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kharaja fil aswaqi yukabbiron fayukabbirani nasa ma'ahum. Ketika memasuki 1 Dzulhijjah, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, mereka mendatangi pasar-pasar. Fayukabbir, maka bertakbir. Mengajak orang-orang di pasar untuk bertakbir. Fayukabbiron nasa ma'ahum, maka manusia pun ikut bertakbir bersama Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, yaitu di 10 awal Dzulhijjah. Ini takbir mutlak. Takbir mutlak. Ya, namun di masyarakat kita belum familiar begitu ya. Tapi kalau di Saudi itu udah ada mobil-mobil jemaah, mobil khusus itu untuk apa? Idza'atut takbir, untuk takbir dia putar tuh dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau kita kayak pakai toa gitu ya, putar itu takbir itu. Itu mengingatkan masuk 1 awal Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah. Jadi 1 awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah itu namanya takbir mutlak. Yaitu takbirnya terserah masing-masing, tidak ada waktu. Ya, setelah sholat, dzikir sholat selesai, takbir. Ya, habis baca Quran, setelah baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, takbir. Takbirnya mutlak. Mau di malam boleh, di siang hari juga boleh. Kemudian yang kedua yaitu takbirul muqayyad, yaitu memperbanyak takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya takbir itu berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Ya, takbir muqayyad ini bada'a Rasulullah SAW bitakbiri ba'da salatil fajri fi yaumi Arafah. Rasulullah SAW itu memulai takbir muqayyad itu semenjak tanggal 9 Arafah setelah sholat subuh sampai ayyamut tasyrik, dan beliau menghentikan takbir setelah sholat sampai hari tasyrik, tepatnya sholat asar di tanggal 13 Dzulhijjah.
Ini juga di masyarakat kita belum. Tapi Syafi'iyah itu lebih condong takbir mutlak itu yaitu yaumun nahri ila ayyamit tasyrik, yaitu di malam nahar, yaitu malamnya besoknya lebaran, itu Syafi'iyah malamnya baru takbir sampai ayyamut tasyrik, sampai selesai hari tasyrik. Allahu a'lam bishawab. Jadi salah satu yang kadang kita lupa, Rasul pun praktek takbir itu dari hari Arafah. Jadi Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, itu Rasulullah setelah subuh sudah takbir muqayyad. Jadi setelah sholat, beliau baca dzikir sholat baru takbir. Ya, beliau setelah sholat takbir, setelah sholat takbir, sholat wajib sampai ayyamut tasyrik tanggal 13. Nah ini di masyarakat kita belum familiar ya. Kita baru mulainya itu malamnya yaitu malam besok lebaran. Allahu a'lam bishawab. Sedangkan hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya 10 awal Dzulhijjah. Dan yang paling utama adalah dari 10 hari itu adalah yaumun nahri. Afdalul ayyami indallahi yaumal hajjil akbari wa huwa yaumun nahri. Rasulullah SAW bersabda, dari 10 hari yang paling mulia adalah yaumun nahri, yaitu hari raya kurbannya. Nah, jadi Arafah kita puasa, kemudian orang-orang yang di Arafah itu berwukuf di Arafah, mereka memperbanyak doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian memperbanyak doa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201. Jadi Al-Baqarah itu tentang haji itu dari ayat 196 sampai 201. Di ayat 201-nya ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang rupanya ini adalah doa yang dianjurkan juga dibaca di yaumil Arafah. Gitu ya. Selain doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat An Amr ibnu Syu'aib, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah kita berdoa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan, ini sabda Rasulullah, wan nabiyyun, dan para nabi setelahku, la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Maha Esa Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, bagi Allah lah kerajaan, walalul hamdu, dan baginya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini doa yang diperbanyak di hari Arafah. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk 10 awal Dzulhijjah, jadi harus tahu ilmunya gitu ya. Karena kajiannya ya terakhir begitu ya, nanti keburu Sabtu nggak ada kajian tentang apa keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Masuk hari Senin itu sudah hari keempat, hari ketiga ya, 3 Dzulhijjah. Yaitu yang pertama, memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apapun amal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu pahalanya mengalahkan jihad. Kecuali orang yang berjihad dengan membawa hartanya, kemudian membawa jiwanya, dan dia pulang ke rumahnya tinggal jasadnya. Hartanya direbut musuh, nyawanya pun hilang dalam berjihad. Itu baru bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Apa saja, mau baca Quran, mau qiyamul lail, mau sedekah, apapun ya. Yang kedua yaitu memperbanyak takbir, yaitu takbir mutlak tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Kemudian takbir muqayyad itu dari tanggal 10 sampai 13. Itu pendapat Syafi'iyah ya. Pendapat imam yang lain sebagaimana yang dipraktekkan Rasul dari fajar soal Arafah. Nanti coba jemaah nanya ke teman yang sedang haji, ketika di tanggal 10 Arafah di Mekah Madinah sudah bertakbir belum? Sudah, setelah sholat 5 waktu, yaitu bertakbir dari ba'da sholat fajar, itu hari Arafah. Kita telat, kita baru maghribnya gitu ya, besoknya tanggal 10.
Ini semoga ilmu yang semoga bisa kita praktekkan. Allahu a'lam bishawab. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada 15 menit ya. Selanjutnya yaitu tentang fiqhul udhiyah, tentang fikih berkurban yang di materi sebelumnya sudah kita sampaikan. Selanjutnya adalah ikhtiyarul udhiyah, yaitu memilih binatang kurban ya. Memilih binatang kurban. Bagaimana memilih binatang kurban? Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabsyaini amlahaini aqranaini wa yusamma wa yukabbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkurban dengan 2 ekor domba. Jadi yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya berkurban itu yang paling baik dengan domba. Dengan domba. Begitu juga firman Allah Azza wa Jalla di surat Shaffat, yaitu setelah Yasin berarti surat ke-37 ayat 107-nya. Yaitu bagaimana ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, yang diganti oleh Allah dengan pengganti Nabi Ismail, apakah sapi? Apakah unta? Tapi apa jemaah? Domba. Ya. Sebagaimana firman Allah di surat Shaffat surat ke-37 ayat 107. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti kurban Nabi Ibrahim yang sebelumnya Nabi Ismail bidzibhin azim, yaitu dengan domba yang mulia, yang agung, yang bagus gitu ya. Jadi domba jemaah. Di jemaah. Dzabahuma biyadihi, Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Jadi disunahkan juga berkurban itu yang menyembelih diri sendiri. Ya kalau kita nggak mampu baru kita wakilkan gitu ya kepada orang yang punya ilmu. Tapi dianjurkan itu kita yang berkurban, kita yang menyembelih dengan tangan kita. Wa yusamma wa yukabbir, dan Rasul mengucapkan tasmiyah bismillahi wa yukabbir, dan beliau mengucapkan Allahu akbar. Ini. Kemudian bagaimana umur dari binatang domba? Al-umru yaitu al-musinnah. Jadi domba itu harus, atau binatang sapi ataupun unta itu harus musinnatun, yaitu umurnya sudah ditentukan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnatin, jangan kalian mengorbankan binatang baik domba, sapi ataupun unta illa musinnatin, kecuali yang sudah berumur. Umurnya apa? Ya, umurnya ini hadisnya panjang ya. Ad-dha'n. Yang pertama adalah dha'n. Dha'n itu domba yang kecil jemaah. Jadi kalau di kita itu ada domba kacang, itu kecil. Ya. Domba kecil itu adalah sitatu ashur ila sanah. Umurnya minimal 6 bulan. Itu domba-domba kecil. Jadi ada domba yang kecil. Ya, domba atau kambing yang kecil. Dan memang nggak bisa gede dia. Itu umurnya minimal apa? 6 bulan. Minimal. Awil ghanam awil kabsh sanah. Adapun domba ataupun kambing itu umurnya sanatun, minimal setahun. Wal baqaru awil thawru sanatain. Adapun sapi, ya, sapi apapun itu ya, itu adalah sanatain, memasuki 2 tahun. Wal ibilu awin naqatu khamsu sanawat. Adapun unta memasuki umur 5 tahun. Jadi adapun domba yang kecil itu 6 bulan, domba biasa itu setahun. Kemudian apa? Sapi 2 tahun, adapun unta adalah 5 tahun ke atas. Bagaimana ciri-cirinya jemaah? Dia minimal giginya sudah berganti, bukan gigi susu lagi. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau antum nanti beli, bagaimana ngelihat umurnya setahun atau 2 tahun? Dilihat giginya. Ya, dilihat gigi dombanya atau gigi sapinya dibuka aja. Ya. Kalau giginya sudah ganti, maka dia menjadi, kalau domba ya berarti dia usia setahun, kalau sapi ya usianya sudah 2 tahun. Karena ada domba-domba yang usianya belum setahun sudah dijual belikan. Ataupun ada sapi yang usianya belum 2 tahun dijual belikan. Makanya kita harus pintar-pintar milih. Bagaimana penjual yang menjual kok belum usianya 2 tahun itu mudallis, dia terhitung menipu. Karena penjual kambing itu yang paling ngerti usianya, ya.
Makanya sebelum membeli, antum pelajari bagaimana bentuk giginya ya. Kalau ada yang udah tanggal, terutama gigi susunya, maka dia berusia setahun untuk domba, 2 tahun untuk sapi. Adapun do'an, kambing kecil, yaitu usianya 6 bulan minimal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kana rajul fi ahdi Nabi yudahi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Di zaman Nabi SAW, para sahabat ini berkurban dengan seekor domba, anhu diniatkan untuk dia, wa an ahli baitihi, dan juga semua keluarganya. Jadi sebaiknya ketika kita berkurban jamaah, itu cukup nama kepala rumah tangga. Sunnahnya kepala rumah tangga saja. Misalnya yang berkurban Pak Hidir, ya sudah, anaknya 3, istrinya 1, atau istrinya 2 misalnya. Pak Hidir misalnya 1 ya. Cukup beliau berniat, ya Allah terimalah kurbanku itu dariku dan keluargaku. Ya, gitu. Bukan digilir. Digilir ini kebiasaan kita, kebiasaan di Indonesia. Tahun ini anak pertama, tahun besok anak kedua, tahun besok anak ketiga, terus istri pertama, istri kedua, pokoknya gitu ya urutan. Cukup. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari hadis ini, kana rajul fi ahdi Rasulillah, adalah para sahabat di zaman Rasulullah SAW, beliau berkurban dengan 1 domba, anhu diniatkan untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan keluarganya. Sudah cukup. Jadi cukup. Jadi di kampung juga kita ajarkan, Ustadz kok nggak gilir ke anak-anak? Ya udah cukup saya. Nama saya terus, tahun ini, tahun sebelumnya, terus saya terus. Tidak ganta-ganti. Ya, cukup diniatkan untuk diri kita dan juga semua keluarga kita. Ini ya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang lebih rojih, lebih kuat. Yaitu yang mengeluarkan hartanya. Ini jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, jadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Jadi kan 3 hari lagi kita memasuki apa? Bulan Dzulhijjah. Kalau antum sudah berniat tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Sabtu. Berarti dari hari Selasa, Rebo, Kamis ini segera Jumat membersihkan bulu kemaluan, bulu ketiak, ya, kemudian kumis, kalau jenggot dipanjangkan, gitu ya. Dan kuku-kuku dibersihkan terakhir di hari Jumat bagi yang berniat berkurban tahun ini. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, salah satu istri Rasulullah SAW namanya Ummu Salamah. Beliau mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza arada ahadukum ayyudhiyah." Barang siapa di antara salah satu kalian berniat untuk berkurban, wa ra'aitumul hilala min Dzulhijjah, dan engkau melihat sudah memasuki malam Dzulhijjah atau hari Dzulhijjah, falyumsik bi sya'rihi wa adfarihi, maka jangan dipotong rambut dan kuku kalian. Ya. Jadi bagi yang niat untuk berkurban, niat berkurban tahun ini, batas minimal memotong bulu rambut ya, ataupun kumis, ataupun bulu ketiak, ataupun bulu kemaluan, nah ini ya, ataupun kuku tangan, kuku kaki, itu terakhir hari Jumat. Tapi tetap kita menunggu keputusan pemerintah, karena pemerintah nanti akan melaksanakan sidang itsbat itu kurang lebih hari Jumat, ya, kurang hari Jumat untuk menentukan tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Sabtu atau hari Ahad. Itu. Kalau pemerintah memutuskan hari Jumat, hari Sabtu, maka hari Jumat terakhir kita memotong bulu kemaluan, bulu ketiak dan lain sebagainya. Ini jemaahnya. Semua bulu hukumnya dilarang dipotong karena dikiaskan dengan apa? Kemarin kita sampaikan, orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram untuk haji dan umroh pun dilarang memotong bulu dan juga kuku. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah.
Dan jangan kalian potong rambut kalian hatta yablughal hadyu mahillah, sampai binatang kurban kalian disembelih. Nah, jadi kapan boleh kita memotong bulu, kuku dan rambut dan lain sebagainya? Kalau binatang kurban kita sudah disembelih. Misalnya tanggal 10 belum, ya jangan. Ustadz antri tanggal 11, sudah belum? Sudah, baru kita potong. Kok misalnya antri banget sampai ayam tasyrik? Berarti hampir 14 hari nggak dipotong, kan udah gondrong itu rambutnya. Rambutnya udah gondrong. Nah, itu ya. Maka ketika binatang kurban kita sudah disembelih, baru kita boleh memotong kuku. Yang menjadi khilaf itu adalah apakah yang wajib untuk dipotong itu kepala rumah tangga atau semua yang diniatkan berkurban. Yang lebih rajih adalah yang mengeluarkan harta. Misalnya ayahnya nggak mampu, dia anaknya kerja di kantor, ya kan? Dia ngeluarin harta, tapi diniatkan untuk ayahnya, ibunya, adik-adiknya, begitu kan ya. Maka yang wajib tidak boleh memotong rambut adalah yang mengeluarkan harta. Tapi sebagian ulama semua yang diniatkan, baik dirinya, ayahnya, ibunya, anaknya, gitu ya, semuanya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang paling kuat yaitu adalah yang mengeluarkan uang atau mal, sahibul mal, yaitu yang membeli binatang kurban tersebut. Ini jemaah. Kemudian binatang apa saja yang ada aib yang tidak boleh dikurbankan? Yang pertama dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu taala, arba'un la yajuzu fiha ad-dhahaya. Nah, hati-hati yang jualan domba, misalnya Pak Topik. Pak Topik, jadi dombanya atau sapinya harus antum faham mana yang sudah musinnah, yang boleh disembelih secara umur, ya, harus dicek. Kalau tidak nanti khawatir dibeli oleh siapapun. Karena ada domba-domba yang sudah gede badannya, usianya belum setahun. Ada sapi-sapi limosin atau sapi simental, itu usia setahun udah gede banget. Udah gede banget itu. Makanya dilihat bagaimana membedakan giginya. Oke, nanti dicek ya. Antum bertanggung jawab atas binatang yang antum jual belikan. Ya, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, harus belajar pedagang-pedagang domba atau pedagang sapi dadakan. Selain Pak Topik siapa nih? Ada lagi? Mang Jejen, Mang Pian jualan? Oh, dia motong ya. Ini harus hati-hati ya, hati-hati. Karena ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arba'un la yajuzu fiha ad-dhahaya. Ada 4 aib yang tidak boleh dijual belikan. Dari sahabat Bara' bin Azib, Rasul bersabda yang pertama, al-aura al-bayyinu auruha, yaitu binatang yang punya penyakit mata. Nah, biasanya belekan. Al-bayyinu auruha, yang bahkan binatangnya itu buta sebelah. Jadi buta sebelah aja tidak boleh. Itu termasuk aib dan haram dikorbankan. Al-maridatu alladhi syadidu marduha. Yang kedua binatang yang sakit, yang sakitnya ini parah. Misalnya dia lemas, terus nggak bisa berdiri, ini pun dilarang dikorbankan. Wal arja alladhi allayyinu dhal'uha. Yang ketiga adalah binatangnya pincang. Makanya hati-hati binatang-binatang yang dari daerah ini naik mobilnya, naik kendaraannya, benar-benar hati-hati, jangan sampai pincang. Wal kathiratu allati la tunqa. Yang keempat adalah yang kurus sehingga tidak ada tulang sumsumnya. Kurus banget tinggal tulang. Ini juga tidak boleh dikorbankan. Jadi 4 ciri ini adalah arba'un la tajuzu fiha. 4 ciri yang tidak boleh dikorbankan. Yang pertama tadi apa? Yang buta atau sakit mata walaupun satu dari matanya. Yang kedua, yang binatangnya itu sakit, yang sakitnya itu sampai nggak bisa berdiri. Yang ketiga, yang pincang, ya cacat, gitu ya, kakinya 1, maka dia tidak boleh dikorbankan. Yang keempat adalah yang kurus, ya, sehingga tidak ada tulang sumsumnya, kurus sekali. Adapun yang makruh, ya, kalau itu yang nggak boleh dikorbankan. Yang ini boleh dikorbankan tapi hukumnya makruh, artinya apa? Tidak disukai. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, amarana Rasul memerintahkan kepada kami annastashrifal ain, untuk memeriksa binatang itu. Yang pertama matanya, wal udhun, dan telinganya.
Wala nudahi bi'aura, kita dilarang menyembelih yang buta. Wala muqabalatun, atau yang telinganya terpotong dari depan. Wala mudabiratun, atau terpotong dari belakang. Wala khorma, atau telinganya itu sobek. Wala thamra, atau yang giginya ompong. Jadi ada sapi yang domba ompong. Ini termasuk aib-aib yang makruh. Kurbannya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Apa yang makruh tadi? Yaitu muqabalah, yang tersobek dari depan telinganya. Wala mudabarah, atau tersobek dari belakang. Wala khorma, atau dombanya telinganya sobek. Wala tharma, atau domba atau sapi yang giginya ompong. Ompong itu karena sakit. Kenapa disyariatkan untuk memilih kurban? Karena khawatir dagingnya kalau tidak sehat, ya tidak baik untuk kesehatannya. Allahu a'lam bishawab. Ini demikian jemaah untuk memilih domba. Kalau pengen tahu dombanya Rasul, itu sahabat namanya Anas bin Malik itu meriksa dombanya Rasul. Dombanya Rasul itu yang pertama akron. Akron itu bertanduk. Ini ciri-ciri domba Garut misalnya. Yang kedua amlahaini. Putihnya itu mendominasi dan ada hitam-hitamnya. Yang dzurufis sawad, yang ketiga matanya hitam. Di sekitar matanya itu warna hitam. Wayamshi bis sawad, di kakinya ada warna hitam. Wayabruku bis sawad, dan di perutnya ada warna hitam. Jadi ciri domba Rasul yang pertama bertanduk, tanduknya bagus. Yang kedua warna putihnya lebih mendominasi daripada warna hitamnya. Yang ketiga di matanya, di bagian matanya ada warna hitam, bulunya warna hitam. Wayamshi bis sawad, yang keempat di kakinya ada warna hitam. Wayabruku bis sawad, dan yang kelima di perutnya ada warna hitam. Ini ya. Jadi Rasulullah, para sahabat itu sampai ngelihat nih dombanya Rasul kayak apa nih. Diingat-ingat sama mereka. Bertanduk ini. Jadi kalau mau mencari domba lewat Pak Topik, pesen yang kayak gini. Nah, gitu ya. Ini adalah ciri-ciri domba dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cocoknya domba Garut memang ya. Domba Garut tanduknya bagus, kemudian warna putih mendominasi, kemudian warna hitamnya itu di mulutnya, di matanya, di kakinya, di perutnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau pengen bener-bener jiplak dombanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang agak bingung, domba Garut itu nggak ada telinga, nggak ada telinganya. Wallahi domba Garut kok ada telinganya, itu namanya domba sayur. Jadi kalau mau nanya ke orang Garut ya, domba Garut itu ciri khasnya tidak punya telinga, kecil masih gini. Kecil. Adapun domba Jawa itu kan malah segini telinganya, tapi tanduknya kecil. Nah, Allah alam ya. Taib, ada pertanyaan teman-teman? Taib, Pak Imam Supraja SPD, spesialis doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan uraian yang saya ditanyakan. Oh ya. Sama satu juga, ada satu tapi di luar tema. Allahu Akbar. Tema dulu deh satu. Tayyib. Luar tema itu, kalau kita tadi saya berdebat dengan teman di samping saya, Mbak Tina. Kalau kita bukan pinjamkan, nah istilahnya ada teman ngajak investasi. Ini di luar kurban ini. Iya, di luar kurban. Tayyib. Ada juga dari komen. Aku masih ingat Pak, lupa. Kita katakan kasih uang dia 50 juta. Ya. Investasi itu uang 50 juta. Tapi dia mengembalikannya lebih dari itu. Pertanyaannya itu riba atau enggak? Tayyib. Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah korban. Saya hampir tiap tahun kalau berkorban itu ganti-gantian jasa. Tahun ini atas nama saya dan istri saya. Tahun berikutnya atas nama anak saya. Dua semuanya. Tapi itu juga berbentuknya adalah hewan kurbannya sapi yang
patungan. Bertujuh. Nah, yang bertujuh. Nah, ada yang menyatakan, Ustaz juga bilang menyatakan dalilnya bahwa satu sapi itu 7 orang. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, ini secara syar'inya seperti apa? Nah, ya. Terus yang berikutnya. Korban itu sebenarnya mengorbankan harta atau memang mengorbankan binatangnya? Naam. Ya. Nah, terus yang terakhir terkait dengan puasa, itu hukumnya sunnah atau wajib? Puasa yang apa, Pak? Itu tadi yang 9 hari. Oh, sunnah ya. Sunnah ya. Nah, sama yang potong-potong kuku itu juga sunnah tadi. Sunnah. Sunnah ya. Artinya boleh kita lakukan, juga boleh tidak kita lakukan. Iya. Tapi yang sering saya lakukan adalah puasa di Arafah di 1 hari. Hari saja. Ya, minimal hari Arafah saja. Di outdoor. Nah, Ya. Kira-kira menurut Ustaz bagaimana? Adanya saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Tayyib, barakallahu fiik Pak Imam. Jazakallahu khairan ya. Sedikit kita jawab insyaallah kalau ada kebenaran dari Allah, dari kalau sana dari anak pribadi. Yang pertama investasi jemaah, misalnya 50 juta kemudian dikembalikan misalnya 55 juta dalam setahun gitu ya. Intinya kalau 5 juta kan berarti 10% gitu ya. Mohon maaf. Kalau 50 juta 10%-nya kan 5 juta ya. Betul, berarti 55 juta dikembalikan dalam setahun. Misal, apakah ini terhitung riba? Jawabannya Rasulullah SAW bersabda, kullu dainin atau kullu qardin jara bihi naf'a fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya mengambil manfaat terhitung riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya mengandung manfaat dia terhitung riba. Misalnya mohon maaf, bahkan misalnya ana minjemin antum duit 50 juta. Kemudian antum, Ustaz karena antum minjemin ane duit 50 juta, ana pinjemin deh mobil ana. Kita memanfaatkan mobil itu terhitung riba. Kenapa? Karena minjemin orang itu niatnya ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar tidak riba? Maka nanti ada dalam bab fikih namanya mudharabah. Mudharabah boleh persenan. Jadi kalau riba itu adalah kita nggak tahu antum usahanya rugi atau enggak, yang penting kembali 55 juta. Itu 5 jutanya riba. Adapun agar tidak menjadi riba, misalnya invest 50 juta, maka yang dibagi adalah hasilnya. Misalnya dalam usaha hasilnya 10 juta dalam setahun, 50-50. Maka jadi 5 juta, itu baru boleh. Qadarullah, tahun ini nggak hasil, jadi nggak ada bagi hasil, nah, maka nggak jadi riba. Atau hasilnya malah lebih besar, 20 juta, berarti 10 juta dalam setahun. Itulah ada unsur manfaat dan mudarat. Menjadi tidak riba, kalau untung ada manfaat, kalau tidak untung ya kita mendapatkan mudarat. Yang menjadi riba itu adalah ketika antum investasi 50 juta, mau perusahaannya rugi, mau usahanya untung, mau tidak, tetap 5 juta per tahun. Itu yang jadi riba. Dalam syariat Islam, itu yang menimbulkan tidak riba itu, ketika nggak untung, ya mohon maaf Pak, hari ini kita nggak untung nih, maka tidak ada bagi hasil. Nah, bedanya dengan yang riba, ente untung, ente nggak untung, tetap masuk 5 juta. Nah ini maka terhitung riba. Di situ pembedanya dalam syariat. Bisa dipahami jemaah. Jadi kalau untuk investasi sistem mudharabah, ada kalanya untung berarti 5 juta, ada kalanya enggak, untungnya dikit dapat 1 juta misalnya. Tapi yang menjadi riba adalah ketika untungnya itu flat 50 juta 5%. Nah, itu baru riba. Allahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Pak Imam ya. Yang kedua jemaah, sapi itu sepertujuh betul ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW perang itu 7 untuk sapi, 10 untuk onta. Terus bagaimana? Boleh tidak kita meniatkan untuk keluarga kita? Jawabannya boleh, tapi tetap yang iuran 7 orang.
Misalnya 7 orang ini, 1 orang ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 5, ada yang punya kakek-kakek, punya cucu juga. Maka tetap yang bermodalnya 7 orang. Ya, bermodalnya 7 orang. Adapun yang dia niatkan 7 orang ini untuk keluarganya, mau keluarganya 10, 5, 3, Pak Imam keluarganya dengan Pak Imam 4 misalnya, tetap boleh. Kalau lebih dari 7 itu namanya sedekah, bukan kurban. Karena syariat membatasi kurban itu 7 orang untuk sapi, 10 orang untuk unta. Misalnya ada sekolah di anak saya di pondok untuk melatih kurban, gitu ya. Iuran per tahun itu 100.000 untuk 40 siswa. Maka terbelilah 1 ekor domba. Apakah itu terhitung kurban? Jawabannya sedekah daging di hari raya kurban, bukan kurban. Kalau kurban itu ya dengan apa? Domba 1 orang untuk keluarganya, sapi 7 orang. Bisa dipahami, Pak? Boleh tidak? Boleh. Itu melatih anak-anak. Allahu bisawab. Atau di daerah tertentu yang memang mereka nggak kuat iuran sapi 7 orang, maka sampai 20 orang. Ada yang sampai 30 orang. Iuran. Ya, 1 sapi misalnya 1 juta, 30 juta, iuran 1 juta 30 orang itu hitungnya adalah sedekah daging di hari raya kurban, bukan masuk bab kurban. Kalau kurban itu dibatasi oleh Rasulullah SAW dan syariat tidak boleh diganggu gugat. Sudah tauqifi, artinya tidak boleh diada-adakan, ya nggak bisa. Jadi Allah a'lam bishawab. Wah, malah boleh, sendirian juga boleh. Boleh. Bahkan Rasulullah SAW, kalau kita baca Sahih Bukhari, itu Rasulullah di akhir beliau haji wada tahun 10 Hijriah, itu kurban berapa jemaah? 100 unta. Rasulullah. Padahal Rasulullah hidupnya sederhana, tapi kalau untuk masalah kurban, sebelum Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, tahun haji wada, beliau berkurban 100 unta sendirian. Jemaah. Tahun 11-nya beliau wafat, gitu ya. Jadi boleh 1 sapi antum sendiri, 1 sapi 2 orang, 3 orang boleh. Tapi maksimal tuh 7. Adapun 8, 9, 10 itu terhitung sedekah kurban. Allahu a'lam bishawab. Tapi selanjutnya adalah kurban itu sebenarnya sedekah harta atau sedekah domba atau sapinya. Ya, Allah Ta'ala jawab di surat Al-Hajj, surat ke-22 ya. Di juz, berarti surat Al-Hajj itu juz 17 ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak butuh daging kurban kita. Allah tidak butuh darah kurban kita. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi Allah itu membuktikan siapa yang takwa. Jadi kurban itu bukan tanda orang kaya, tapi tanda ketakwaan. Takwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab. Yang terakhir, puasa itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah muakkadah. 1-8 itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sunnah sangat ditekankan adalah tanggal 9-nya. Antum boleh puasa tanggal 1 saja, tanggal 3-nya enggak, tanggal 4-nya enggak, tafadhol. Tapi jangan tinggalkan puasa Arafah yang pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, sebagaimana hadis diriwayatkan sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah memang diriwayatkan oleh sahabat Hunaidah tadi Ibnu Khalid, dan istri-istri Rasul, berarti istri-istrinya itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu 9 hari puasa terus. Puasa terus. Tapi puncak dari puasa Dzulhijjah adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Minimal kita puasa 8, itu istilahnya tarwiyah. Kemudian puasa Arafah, puasa tanggal 9-nya. Ya, 8-9. Atau males banget 9. Kalau semangat ya tanggal 1 sampai 9 yang pahalanya tadi menghapus dosa sebanyak 630 tahun perjalanan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Kalau 9 hari berturut-turut plus diampuni dosanya setahun yang lalu dan akan datang. Allahu a'lam bishawab. Boleh nggak mengharap pahala puasa? Boleh. Nanti karena dalam
syariat atau thariqah tertentu, kita nggak boleh ngarepin pahala. Antum sholat nggak perlu ngarep pahala 27 derajat. Antum puasa Senin Kamis nggak perlu. Antum puasa Ramadan, kalau masih gitu antum masih orang syariat misalnya. Tapi Rasulullah yang merintah, ya, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, karena pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nanti ada kalau sholat nggak perlu, wah ini malah bahaya kalau sudah sampai ma'rifat. Nah, ini tambah ngeri jemaah ya. Rasulullah sebelum wafat pun tetap sholat. Abu Bakar pun yang mendapatkan jaminan surga tidak pernah meninggalkan sholat. Ini ya. Jadi jangan sampai belajar sesuatu yang tidak di luar syariat Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau kesalahan dari anak pribadi, semoga cukup menjawab ya Pak Imam. Kalau ada kebenaran dari Allah, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.